Udah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya Nova Anissa dan rekan saya Muhammad Niko Kasah, Paras Permatasari dan juga Triani akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kuantitatif and qualitative research atau penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Sebelum presentasi dimulai, marilah bersama-sama kita mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk menyingkat waktu, langsung saja ke penyampaian materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Triani. Kepada Triani, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang definisi penelitian kualitatif dan juga kuantitatif. Yang pertama adalah pengertian kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah suatu metode yang sifatnya berupa pemahaman dan materi yang harapkan bagaimana mendefinisikan sebuah materi. Data kualitatif didasarkan pada penyelidikan dan juga bukti yang empiris. Lalu penelitian kualitatif mengeksplorasi informasi dari perspektif kelompok maaf tadi sinyalnya sempat bermasalah. Saya akan ulangi tentang pengertian kualitatif. Pengertian kualitatif adalah suatu metode yang sifatnya berupa pemahaman dan materi. Jadi penelitian kualitatif menurut definisinya ini bersifat eksploratif. Jadi digunakan ketika kita tidak tahu apa yang diharapkan, bagaimana kita mendefinisikan masalah atau tidak memiliki pemahaman tentang masalah tersebut. Data kualitatif ini didasarkan pada penyelidikan dan juga bukti empiris. Penelitian kualitatif mengeksplorasi informasi dari perspektif kelompok dan individu, lalu menghasilkan studi kasus dan ringkasan, bukan data numerik. Lalu ada juga menurut Creswell dalam buku riset desain tahun 2019, ada 5 macam metode kualitatif. Yang pertama itu adalah menggunakan metode penelitian fenomenologi. Penelitian fenomenologi ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pengumpulan data dengan observasi. Ini tuh bertujuan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam kehidupan yang diteliti. Lalu yang kedua ada grounded theory. Dan grounded theory ini adalah salah satu jenis penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti untuk menarik generalisasi atau hal umum tentang hal-hal yang diamati secara induktif. Teori-teori abstrak tentang proses, tindakan, atau interaksi berdasarkan pandangan partisipan penelitian. Lalu yang ketiga ada etnografi. Etnografi adalah jenis penelitian kualitatif yang dilakukan pada budaya dan kondisi alam tertentu melalui observasi dan wawancara.
Lalu yang keempat ada studi kasus. Yang keempat ada studi kasus. Studi kasus ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti untuk eksplorasi mendalam terhadap misalnya program, peristiwa, proses, kegiatan satu orang atau lebih. Lalu yang terakhir ada penelitian menggunakan metode naratif. Jadi penelitian kualitatif ini dilakukan oleh peneliti untuk melakukan studi pada satu atau lebih individu untuk memperoleh data tentang sejarah atau laporan naratif atau menceritakan suatu cerita secara detail. Adapun langkah-langkah untuk melakukan penelitian kualitatif. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita menyusun rancangan penelitian. Jadi kita harus menentukan dulu permasalahan apa yang ingin diangkat. Bisa dari kultur budaya, kebiasaan, atau hal yang bisa diamati secara langsung. Itu juga bisa berasal dari sebuah komunitas, kelompok, organisasi, atau wilayah yang lebih besar. Setelah itu, kita menentukan lokasi dan subjek penelitiannya. Setelah menemukan pertanyaan yang ingin dibahas dalam penelitian, kita bisa melanjutkan dengan mengambil data penelitiannya dan berapa lama kita akan melakukan penelitian dan fokus penelitian yang seperti apa. Lalu kita mengumpulkan data dan analisis data. Setelah selesai dengan tahapan persiapan dan menentukan subjek penelitian, kita bisa melakukan tahapan pengumpulan data. Lalu ada penyajian datanya. Lalu yang terakhir yang harus dilakukan adalah penutupan dan penarikan kesimpulan. Jadi setelah menganalisis dan mencari korelasi antara variabel, kita bisa melanjutkan pada tahap akhir yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan berarti penelitian sesuai dengan hipotesis awal dan bisa juga tidak sesuai dengan hipotesis awal. Jadi kita menemukan pengembangan teori atau juga melahirkan teori yang baru. Semua itu tergantung dari seberapa lama dan semakin dalam penelitian yang kita lakukan. Lalu yang kedua ada penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengumpulkan atau mencari data dalam bentuk presentase yang menggunakan angka. Metode ini disebut metode kuantitatif karena ya data yang dilakukan data penelitiannya itu berupa angka-angka dan juga analisisnya menggunakan statistik. Metode penelitian kuantitatif ini juga disebut sebagai metode tradisional karena sudah digunakan sejak lama sehingga menjadi sebuah tradisi sebagai metode penelitian. Metode ini disebut metode ilmiah karena telah memenuhi prinsip-prinsip ilmiah yaitu konkret, fakta, objektif, terukur, rasional, dan juga sistematis. Metode ini juga disebut sebagai metode konfirmasi. Proses penelitian metode kuantitatif ini bersifat deduktif. Jadi, di mana untuk menjawab rumusan masalah digunakan konsep atau teori, sehingga dapat dirumuskan suatu hipotesis. Nah, hipotesis tersebut kemudian diuji melalui pengumpulan data lapangan. Untuk mengumpulkan data digunakan instrumen penelitian. Penelitian kuantitatif ini juga umumnya dilakukan terhadap sampel yang diambil secara acak. Jadi kesimpulan dari hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diumumkan kepada populasi tempat sampel yang diambil. Setelah itu, sekian materi yang pertama. Silakan ke presentasi yang selanjutnya. Baiklah, terima kasih Triani. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Paras. Kepada Paras, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, saya Paras Permatasari akan menjelaskan materi tentang perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama itu ada desain penelitian. Di desain penelitian, kualitatif itu bersifat umum, fleksibel, dan dinamis. Penelitian kualitatif sendiri dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung. Sedangkan kuantitatif memiliki sifat yang khusus, terperinci, dan statis. Alur dari penelitian kuantitatif sudah direncanakan sejak awal dan tidak dapat diubah lagi. Yang kedua ada analisis data. Kualitatif dapat dianalisis selama proses penelitian berlangsung. Sedangkan kuantitatif dapat dianalisis pada tahap akhir sebelum laporan. Yang ketiga ada istilah subjek penelitian. Kualitatif memiliki subjek penelitian yang biasa disebut dengan kuantitatif, penelitian dan kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu memandang fakta atau kebenaran berada pada objek penelitian di luar sana. Peneliti harus netral dan tidak memihak. Apapun yang ditemukan di lapangan itulah fakta. Yang kelima ada pengumpulan data. Kualitatif itu penelitian kualitatif lebih berfokus pada sesuatu yang tidak bisa diukur oleh hitam putih kebenaran. Sehingga pada penelitian kualitatif, peneliti mengorek data sedalam-dalamnya atas hal-hal tertentu. Sehingga kualitas penelitian kualitatif tidak terlalu ditentukan oleh banyaknya narasumber yang terlibat. Tetapi seberapa dalam peneliti menggali informasi spesifik dari narasumber yang dipilih. Sedangkan kuantitatif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data yang terkumpul kemudian dikonversikan menggunakan kategori atau kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kualitas penelitian kuantitatif ditentukan oleh banyaknya responden penelitian yang terlibat. Yang keenam, ada representasi data. Kualitatif, hasil penelitian kualitatif berupa interpretasi peneliti akan sebuah fenomena, sehingga laporan penelitian akan lebih banyak mengandung deskripsi. Di kuantitatif, hasil penelitian dipresentasikan dalam bentuk hasil penghitungan matematis. Hasil penghitungan dianggap sebagai fakta yang sudah terkonfirmasi. Ketujuh, ada implikasi hasil riset. Kualitatif, hasil penelitian kualitatif memiliki implikasi yang terbatas pada situasi-situasi tertentu, sehingga hasil penelitian kualitatif tidak bisa digeneralisasi dalam setting berbeda. Di kuantitatif, hasilnya berupa fakta atau teori yang berlaku secara umum, kapanpun dan dimanapun fakta itu berlaku. 8, ada macam metode. Di kualitatif itu fenomenologi, etnografi, studi kasus, history, dan grounded theory. Sedangkan di kuantitatif ada eksperimen, survei, korelasi, regresi, analisis jalur, dan ex post facto. 9, ada tujuan penelitian. Penelitian kualitatif tujuannya untuk memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori,
mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Tujuan penelitian kuantitatif itu untuk menjelaskan hubungan antar variabel, menguji teori, dan melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti. Terakhir ada jenis data. Jenis data kualitatif itu deskriptif dan eksploratif. Jenis data kuantitatif itu numerik dan statistik. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Paras atas penjelasannya. Baiklah, yang selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudara Niko. Kepada Niko, saya persilakan. Oke, baiklah, materi saat ini akan dijelaskan kembali oleh Saudari Triani. Kepada Triani, saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan juga kekurangan penelitian kualitatif. Yang pertama adalah kelebihannya. Yang pertama, deskripsi dan interpretasi dari informan dapat diteliti secara mendalam. Lalu penelitian lebih berjalan subjektif. Lalu sangat efektif digunakan dalam mencari tanggapan dan pandangan karena bertemu langsung. Jadi sang peneliti itu langsung terjun ke lapangan untuk mewawancarai secara langsung. Juga adanya pemahaman khusus dalam menganalisa. Dalam metode kualitatif juga kita dapat memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang pendidikan yang diteliti. Lalu kita mampu menghasilkan temuan atau pengetahuan, lalu mengonstruksi fenomena, hipotesis, atau pengetahuan baru. Mampu membuat laporan secara sistematis, jelas, lengkap, dan juga rinci. Lalu kita juga dapat membuat artikel untuk dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan mampu mengkomunikasikan hasil penelitian tersebut kepada masyarakat. Adapun kekurangan dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, peneliti bertanggung jawab besar terhadap informasi yang disampaikan oleh informan. Bersifat sirkuler, perbedaan antara fakta dan kebijakan kurang jelas, ukuran penelitian yang kecil, dan juga tidak efektif jika ingin meneliti secara keseluruhan atau besar-besaran. Baiklah, itu sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Paras. Kepada Paras, saya persilakan. Kelebihan dan kekurangan penelitian kuantitatif. Kelebihannya ada 5. Pertama, penelitian lebih berjalan sistematis. Kedua, mampu memanfaatkan teori yang ada. Ketiga, penelitian lebih berjalan objektif. Keempat, spesifik, jelas, dan rinci. Terakhir, ukuran penelitian besar sehingga menjadi nilai tambah tersendiri. Adapun kekurangannya, yang pertama, pengambilan data cenderung berasal dari nilai tertinggi. Kedua, penelitian tidak subjektif. Ketiga, orientasi hanya terbatas pada nilai dan jumlah. Keempat,
Keempat, dibatasi oleh peluang untuk menggali responden dan kualitas perangkat pengumpul data orisinal. Dan terakhir, keterlibatan periset umumnya terbatas. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Saudari Paras atas penjelasannya. Materi yang selanjutnya akan saya jelaskan, yakni mengenai metode campuran. Metode campuran yakni penggabungan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif. Adapun dasar dari metode campuran yakni yang pertama, menggunakan kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk menemukan hasil penelitian yang lebih daripada hanya menggunakan satu pendekatan saja. Dasar yang kedua yakni bertujuan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Kesimpulan dari hasil diskusi kami pada hari ini yakni penelitian kualitatif yakni metode yang sifatnya berupa pemahaman dan materi yang menggunakan kata-kata untuk mencari data. Sedangkan penelitian kuantitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan atau mencari data dalam bentuk presentase yang menggunakan angka. Perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif ada dari banyak segi, yakni desain penelitian, analisis data, istilah subjek penelitian, cara memandang fakta, pengumpulan data, representasi data, implikasi hasil riset, macam metode, tujuan penelitian, dan jenis data. Adapun macam-macam metode dalam penelitian kualitatif yakni penelitian fenomenologis, grounded theory, etnografi, studi kasus, dan penelitian naratif. Sedangkan untuk penelitian kuantitatif ada eksperimen, survei, korelasi, regresi, analisis jalur, dan sebagainya. Baik dari penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Seperti yang sudah disebutkan tadi. Ada pun juga metode campuran, yakni penggabungan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif. Dasar dari metode campuran ini ada dua. Yang pertama menggunakan kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk menemukan hasil penelitian yang lebih baik daripada hanya menggunakan satu pendekatan saja. Yang kedua itu dasarnya bertujuan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Misalnya, kita melakukan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif. Dalam metode kuantitatif memiliki kekurangan seperti penelitiannya tidak subjektif. Dengan kita menggunakan metode campuran, yakni penggabungan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif, maka penelitian yang tadinya tidak subjektif akan lebih berjalan subjektif. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila dari teman-teman semua ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Apa ada yang ingin bertanya? Bisa menghidupkan mikrofon atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Saya ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usman Soyani izin bertanya kepada kelompok 1. Jadi kan sempat dijelaskan bahwa kualitatif dan kuantitatif memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing kan. Nah, kalau untuk metode campuran, apakah memiliki kekurangan juga? Kekurangan dari metode campuran? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Ki.
Ada lagi yang ingin bertanya? The right memang sadis, tapi cuma berita. Dia tanda. Sambil menunggu kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari Bilkis, silakan kepada teman-teman semua yang ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat ataupun menghidupkan mikrofonnya. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Bilkis. Tadi pertanyaannya, apakah metode campuran memiliki kekurangan juga seperti metode kualitatif ataupun kuantitatif? Benar begitu, Bilkis? Iya, benar. Oke, jadi metode campuran atau penelitian gabungan ini sama saja seperti metode Rasanya. sama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Apakah saya boleh bertanya? Halo, tes. Iya, iya, Kedengaran nggak? kedengeran. Oke, saya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya melihat PowerPoint-nya itu kelebihan dan kekurangan penelitian kuantitatif. Nah, itu yang ada berada di kekurangan itu nomor 4 itu dibatasi oleh peluang untuk menggali responden dan kualitas perangkat untuk data orisinal. Itu maksudnya seperti apa ya? Saya belum jelas yang ada di kekurangan tersebut. Bisa diulangi, Luki, pertanyaannya? Jadi pertanyaannya, ini kan di PPT-nya kelebihan dan kekurangan penelitian kuantitatif. Itu berada di kekurangan. Kalau nggak salah di nomor 4 itu dibatasi oleh peluang untuk menggali responden dan kualitas perangkat pengumpul data orisinal. Nah, coba jelasin maksudnya seperti apa yang ada di nomor 4, saya belum mengerti. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Halo, gimana? Diskusinya udah terjawab? Belum, Mister. Masih ada satu pertanyaan yang belum dijawab. Apa itu pertanyaannya? Pertanyaannya, Oppo, Vivo, Samsung. Maaf, Mister, pertanyaannya itu mengapa di dalam penelitian kuantitatif itu dibatasi oleh peluang untuk menggali responden dan kualitas perangkat pengumpul data orisinalnya? Nggak dengar saya, suara kamu kecil banget. Halo. Iya, Mister. Jadi pertanyaannya, Suaranya kecil banget. Gede suaranya. jadi pertanyaannya dalam penelitian kuantitatif itu kenapa kekurangannya itu dibatasi oleh peluang untuk menggali respondennya dan kualitas perangkat pengumpul data orisinalnya. Oh iya, ya karena penelitian kuantitatif itu hanya berpaku kepada aspek yang umum, karena dia hanya menggeneralisir saja tanpa menggali secara detail mengapa dan bagaimana. Jadi contohnya begini, kalau misalnya kamu dapat nilai A, kan kita nggak tahu dapat nilai A itu dari mana. Apakah karena dosennya senang sama kamu, atau karena kamu nyogok pakai duit, atau nyontek, kan nggak tahu. Yang jelas kalau nilai A bagus kan? Ya, sehingga responden dalam kuantitatif itu angketnya akan selalu bisa diukur. Tidak bisa, faktor-faktor yang menyebabkannya itu tidak bisa diukur kalau dalam kuantitatif. Jadi hanya di kualitatif kita bisa tahu kenapa dia bisa meraih prestasi demikian. Ya, apa faktornya? Ya, kira-kira faktor yang memberikan impact terbesar buat seseorang untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu apa kira-kira? Ya kan? Itu yang perlu ditanyakan. Tapi kalau dalam kuantitatif, ya mereka melihatnya ya dari nilainya, dari sertifikatnya, ya kan? Jadi hanya hasilnya saja yang dilihat, bukan faktor yang
menyebabkan dia jadi berprestasi. Seperti itu. Mana yang nanya? Terjawab nggak tuh? Ya, Mister. Ya. Yang nanya siapa, lu kita? Iya. Oh ya. Jadi memberikan respon dari sebuah data dari quantitative research itu memang harus bisa terukur. Kan kita nggak tahu ya. Kadang-kadang ada petarung MMA, tahu ya MMA ya? Tahu. MMA tahu nggak? Pertarung MMA. Tahu. Ya? Tahu, Oke. Mister. Ya, ada petarung yang badannya besar, gede, tinggi, ya kan? Tapi mampu dikalahkan oleh petarung kecil yang gesit. Kalau dari statistik kan kita lihat nggak mungkin lah yang kecil itu kok bisa ngalahin yang gede itu, ya kan? Tapi ternyata petarung yang kecil itu Iya, Mister. punya motivasi di dalam dirinya, sehingga hal yang tidak mungkin jadi mungkin gitu. Ya, jadi bedanya kuantitatif dan kualitatif itu kita bisa lihat dari statistika lah. Ya, kayak misalnya Lucky melawan Ria Saputri. Ya, kayaknya nggak mungkin menang Ria ya. Ya, Mister. Mungkin nggak Ria Saputri menang lawan Lucky? Kalau berantem. Nggak Tinju-tinjuan. mungkin, Sir. Iya, tapi ternyata Ria itu punya kemampuan lain, yaitu bacot no jutsu, ya kan? Itu membuat Lucky kalah. Ya, ya kan? Karena cewek kan menang di bacotnya kan? Karena stres Lucky menjadi gila, ya kan? Ya, ini masalah faktor-faktor yang kita tidak ketahui. Kalau di atas kertas kalau bertarung MMA, pasti Ria kalah sama Lucky kan? Lucky badannya gede, laki-laki lagi kan? Nggak takut diapa-apain. Kalau bajunya robek di dada ya selalu aja kan Lucky kan? Kalau Ria kan pasti bahaya tuh. Ya. Coba Iya, baju robek, bahaya pasti. bahaya. Nah, susah. Kalau rambutnya panjang bisa dijambak ya kan? Cowok mana ada yang rambutnya panjang, nggak bisa dijambak. Makanya cewek itu kalau berantem jambak-jambakan itu. Ya kan? Beda. Jadi nggak sesuai dengan perkiraan statistik gitu. Ya. Jadi kualitatif itu lebih dari statistik. Ya, karena sebuah keajaiban bisa terjadi tanpa statistik. Apalagi pertanyaannya? Ada yang mau nanya lagi nggak? Sudah paham ya? Kuantitatif dan kualitatif ini? Ya, ada yang ngomong tadi. Siapa tadi? Halo? Nggak tahu, Sir. Anak kecil tempat Lucky. La ilah. Ngawur. Banget. Ngawur. Saya di kosannya mana ada anak kecil di sini. Evi Koplo. Hidup. Di koplo kamu nah. Itu secara kuantitatif atau kualitatif itu kita bisa analisis perdebatan mereka berdua ini. Kualitatif. Kenapa kualitatif? Karena datanya tidak berupa, tidak bisa diukur gitu. Tidak bisa diukur. Tapi Jadi semua dibuktikan. kesaksian verbal ya, itu semua data kualitatif, kesaksian verbal. Jadi cuman bacot, cuman ngomong itu adalah kesaksian verbal. Itu namanya data kualitatif. Kalau kuantitatif tadi bisa diukur, data statistik. Ya. Jadi data-data yang bisa diukur itu ya contohnya kayak 1,1 sama 2. Ya. Menurut kelembapan ya kan, lintang selatan dan lintang utara tidak akan mungkin terjadi yang namanya topan beliung di sana. Angin topan beliung itu. Angin topan apa angin puting? Angin topan beliung aja lah yang sopan ya. Kalau puting nggak enak. Ya, jadi angin topan beliung itu Siap. terjadi di daerah tersebut ya dengan ketinggian di atas permukaan laut, berapa derajat di lintang utara, lintang selatan, bujur timur, bujur barat, ya kan? Dengan kelembapan berapa derajat Celcius, maka secara statistik akan terjadi perubahan iklim yang
sangat ekstrim. Sehingga terjadi topan, ya kan? Percaya nggak seperti itu kalau ada statistik seperti itu? Atau kalian lebih mempercayai kata-kata penduduk setempat misalnya. Penduduk setempat itu bilang di sana sering terjadi topan dan topannya mengandung asam misalnya. Tapi dalam pembacaan di radar statistik nggak mungkin terjadi topan di sana. Kan sering kali gitu ya, ada yang namanya apa sih namanya itu? Keraguan ya. Keraguan dari sebuah fenomena. Ya. Misalnya, enggak aman, hari ini enggak hujan kok, tetap hujan ya kan? Menurut statistik, menurut pantauan dari BMKG, tidak ada hujan kok. Tidak ada hujan, tetap hujan. Pernah nggak gitu? Ada nggak yang suka lihat BMKG ngasih ini, perakiraan cuaca? Ada biasanya share di HP. Ada biasa. Berawan. Ada ya? Berita juga. Di Hujan. berita. Ya. Di berita ya. Tapi kok nggak sesuai perkiraan mereka dengan yang terjadi? Nah Karena itu berarti kenapa? Kalian lebih suka kesaksian verbal apa kesaksian menurut statistik? verbal. Kalau Karena ada bukti. testimoni, percaya nggak kalian ada dinosaurus di suatu danau di Amerika Serikat? Belum percaya kalau belum ada bukti. Enggak percaya, Sir. Nah, nggak percaya kan? Kalau Nggak. misalnya udah ada sekitar 5 juta manusia yang ngomongin itu dan ada buktinya di YouTube, gimana? Percaya nggak? Tetap nggak percaya. Kenapa nggak percaya? 5 juta manusia itu banyak nggak sih? Banyak. Masa kamu nggak percaya dengan 5 juta pasang mata itu? Kayak teori bumi bulat sama datar, Sir. Kan banyak yang bilang datar, banyak yang bilang bulat. Ya Tapi, enggak, saya bilang menurut- ya, kamu terlalu serius banget menanggapi wacana ini. Maksud saya Iya, itu Sir. kalau ada 5 juta orang yang melihat ada dinosaurus di sebuah danau di Amerika Serikat, kamu percaya enggak? Nggak percaya sih. Nah ini yang susah, orang nggak percayaan ini. Ya Kalau kan, ada video aja enak. iya, percaya. diomongin orang sekampung, awas, ada harimau di belakang rumah kamu. Nggak percayaan dia. Ujungnya apa? Ada benar harimaunya. Meninggoy. Akhirnya dia baru percaya setelah di akhirat. Kayak gitu. Ya kalau penelitian kualitatif itu nggak bisa dipercaya, gimana bisa ada penelitian coba? Paham nggak? Jadi ngerti nggak bagaimana cara bisa mempercayai bahwa penelitian kualitatif itu valid? Dengan adanya kesaksian testimoni dari orang yang nggak sedikit. Kamu lebih percaya satu orang apa sama 10 orang yang memberikan kesaksian yang sama? 10. Iya. Makanya kalian itu kalau ada sales, bermulut manis, tampangnya ganteng, Yuna, ya Allah ya Robi, Yuna. Adiknya hampir jatuh loh. Ya, ada sales tadi apa? Sales, ganteng, ya. Terus omongannya manis, tahu nggak? Omongannya manis. Biasalah marketing. Iya, omongannya manis. Kalian Yoi. mudah percaya nggak dengan sales tersebut? Nah, pasti percaya kan? Karena kalian sudah secara kualitatif terpesona, tahu nggak? Iya apa iya? Baper. Ya, iya apa iya? Saya aja Ya. kemarin beli HP, karena saya nggak mau beli HP. Tapi gara-gara salesnya cantik, ngomongnya manis, manja,
Ini beli saya, ya Allah, baru sampai rumah sadar saya, kehipnotis. Iya. Paham nggak maksudnya? Paham. Makanya Paham, kalau jadi paham. orang yang logis, itu harus bisa berpikir dengan jernih. Ya. Jadi harus ada yang namanya opini kedua, opini ketiga, opini keempat. Itulah yang disebut dengan namanya triangulasi. Ya kan? Kalau kata orang itu namanya adalah pengambilan kesimpulan seperti bola salju nih. Snowballing namanya. Snowballing itu kan mengumpulkan data dari kecil sampai besar kan kayak bola salju itu ya. Pernah nggak kalian mengumpulkan data begitu? Melakukan investigasi. Siapa yang telah mencuri uang 5.000 di dompet saya? Ya, semua orang kamu interogasi kan, kayak detektif kan? Ya nggak? Iya, misalnya. Iya, Iya. Sir. Pernah tahu detektif kan? Iya. Pernah nggak kalian kecurian uang gitu? Pernah nggak? Kecurian uang gitu. Atau uang kalian di dompet hilang gitu? Pulpen sih biasanya Sir. Mister. Nah, pulpen, Pulpen. betul. Heeh. Ya pulpen lah, apalah. Kira-kira apa itu kira-kira kecuriannya? Atau hati kalian tercuri atau gimana? Ya kan? Nah, itu kalian mencari fakta dan sebuah analisis yang akan kalian lakukan adalah dengan mencari testimoni kan, kesaksian kan, benar nggak? Iya. Investigasinya dari orang ke orang ya. Benar, Sir. Iya. Iya. Terakhir kali kamu ngapain dengan pulpen itu? Ya, menit keberapa sedang ngapain? Oh, menit ini masih ada di tangan saya pulpen itu. Ya kan? Kalian mungkin ada lagi cara yang lebih picik lagi. Enggak interogasi, langsung periksa tas. Ya kan? Itu apa enggak kayak maling gitu? Ya tapi itu investigasi namanya, iya. Karena nggak mungkin orang ngaku kan? Iya. Benar nggak? Emang ada Benar. maling ngaku? Nggak ada. Maling nggak mungkin ngaku. Nggak ada maling ngaku. Sehingga berani jujur investigasinya memang harus. Nah, ini berani jujur hebat. Investigasinya mas dengan cara mengendap-endap investigasinya itu. Nggak bisa kita main frontal. Kamu ya pencurinya, ya nggak? Orang nggak ada mau tuduh. Ada namanya asas praduga tak bersalah, benar nggak? Benar. Kok enak-enak aja kamu nuduh saya loh. Kalau kamu salah tuduh gimana? Kamu yang masuk penjara, ya kan? Begitu kan? Jadi Iya. kita harus benar-benar punya bukti. Sehingga dalam penelitian itu yang paling penting adalah BUKTI. Sama seperti cinta, itu butuh bukti, bukan cuma ngomong I love you. Ya nggak? Loh, kok pada diem aja? Iya, Ini kayaknya, Iya. Iya, Iya. sangat, Iya, sangat, iya. sangat. Benar. ini kayaknya banyak yang disakiti nih ya. Cuman manis di bibir aja, ya kan? Menggugah rasa. Malah kau tuduh akulah segalanya. Apa sih itu lagu tuh? Ya kan? Seperti itu. Ya, jadi apa yang dicari di penelitian itu adalah bukti. Sehingga kita yang baca percaya, paham nggak? Mudah nggak kalian mendapatkan kepercayaan dari orang? Nah, saya tanya, mudah nggak? Nggak mudah. Nggak mudah, Sir. Mudah kan? Betul, ada bukti. Ada yang bilang mudah? Ada yang bilang mudah dapat kepercayaan dari orang? Enggak mudah, Sulit, Sir. Sir. Sulit. Sulit. Ya siapa yang bilang mudah? Siapa tahu dia yang bilang mudah. Nggak usah jauh-jauh aja. Saya nggak ngomong saya. Masalah duit aja nih. Saya nggak punya uang segitu. Bukan nanya. Ya udah. Saya pinjam seluruh harta kamu lah. Kalau nggak saya jual rumah kamu. Boleh nggak? Nanti saya ganti sebulan lagi. Rumah bapak saya, Sir. Ya. Nggak apa-apa nggak jual. Punya apa-apa DP sih. dulu kayaknya. Ya, dari situ aja kalian banyak alasan. Nah, alasan itu adalah sebuah bukti bahwa kalian tidak percaya untuk meminjamkan uang itu. Iya. Paham nggak? Paham. Paham, Iya, paham, Pak. paham. Paham, Mister. Mana ada orang. Kalau banyak alasan kan artinya emang nggak mau. Menolak secara halus. Iya, nolak secara halus, ya kan? Ya betul kali. Jadi, ya sulit mencari kepercayaan dari seseorang itu.
Sama seperti penelitian. Perlu pembuktian. Cinta kalau hanya cuma ngomong, sama rayu-rayu, puisi-puisi manis, wow, kau seperti rembulan, lebay, gitu kan? Misalnya, kamu tahu nggak? Kamu beli es krim pertama kali, tahu-tahu es krimnya jatuh. Kenapa? Kamu tanya kan? Ya sayang banget gitu. Apa sih? Ya kan rayon-rayon itu buat apa gitu kan? Paling buat hiburan doang. Tapi nggak ada pembuktian kan? Iya. Apa maksudnya? Betul. Ya kita ketawa aja sih. Emang kamu kira hidup yang pedih ini penuh dengan ketawa? Sangka kamu nyari beras 1 karung itu dalam waktu sebulan itu bisa gitu dengan mudahnya. Seperti membalik telapak tangan. Ya, hidup ini berat untuk orang baik dan mudah bagi orang yang jahat. Karena instan. Benar nggak kalau orang jahat mudah hidupnya? Dapat duit mudah mereka. Ya sengaja. Sengaja Benar. diberikan itu sama Allah untuk dilenakan terhadap dunia. Orang jahat itu pasti akan terlena dengan dunia. Ya makanya mereka pasti akan sengsara ujungnya. Tapi kalau enaknya enak mereka kan, duit banyak. Jadi garong ngambil duit berapa juta kan? Ya nggak? Atau jadi PSK misalnya. Dapat duit banyak kan? Wanita itu semakin nakal semakin kaya. Kalau cowok semakin nakal semakin miskin dan hancur hidupnya. Itu pasti. Logikanya gitu kan? Betul. Cuman buat apa begitu? Ya. Dari mana kok bisa ada wanita yang tidak memiliki kemuliaan, tidak memiliki harga diri seperti itu? Ya. Kalau ada pekerjaan yang lebih layak kok ada yang hina seperti itu loh. Ya. Bahaya loh itu. Nah, itu contoh kualitatif. Kalau kuantitatif itu datanya statistik, datanya eksak, pasti. Makanya kita hanya bisa mengeneralisasi ya. Tahu mengeneralisasi? Yaitu udah pada umumnya seperti itu. Ya. Makanya kalau dalam penelitian kuantitatif ya, datanya itu sangat general. Ya. Dan dia dapat diukur dengan objektivitas. Dan lebih anehnya lagi, penelitian kuantitatif itu, ya, pertanyaan penelitian itu lebih sedikit daripada pertanyaan penelitian kualitatif. Pasti pertanyaan penelitian dalam penelitian kuantitatif itu paling cuma 1. Ya. Apakah dapat meningkatkan? Apakah ada hubungan? Apakah perbandingannya signifikan? Udah. Pertanyaan cuma 1. Nggak repot, karena sudah bisa diukur dan pasti. Gitu loh, kuantitatif itu. Tapi kalau kualitatif, susah untuk diukur. Contoh, kalau kuantitatif itu kayak hubungan antara guru dan murid. Hubungan antara pekerja dan yang mempekerjakan. Itu kuantitatif. Tapi kalau kualitatif, dia hubungan yang berbeda lagi. Bukan hanya masalah kerjaan, tapi sudah masalah cinta, ya kan? Bingung kan kalau ada percintaan antara bos dan anak buah kan? Ada percintaan antara guru dan murid kan? Itu nggak bisa diukur. Bisa diukur nggak? Enggak bisa, Sar. Susah. Paham nggak kira-kira maksudnya? Paham. Kalau guru dan murid kan bisa diukur. Contohnya ngasih tugas. Kucing naik-naik sembarangan loh. Kesel loh. Ngasih tugas ya. Ngasih tugas itu kan terukur ke tugasnya kan. Dari guru pada murid. Murid ngerjain. Tugasnya jelas. Kalau betul sekian dapat sekian. Benar nggak? Benar. Kalau hubungan cinta terlarang antara guru dan murid kan nggak bisa diukur. Gimana ukurnya coba? Siapa yang tahu? Ya kan? Tahu-tahu besok nyebar surat undangan. Ya, ternyata Mr. Rudy bersama dengan Evelyn bisa menikah. Kaget kan? Kapan dua orang ini berhubungan, ya kan? Backstreet. Iya. Ya, itu namanya contoh daripada data kuantitatif dan kualitatif. Ya.
Iya. Ya, sejauh ini ada yang bertanya kan nggak? Silakan bertanya kalau mau tanya. Nanti kalau kita udah masuk dalam penelitiannya, kita sudah bisa membedakan mana yang kuantitatif, mana yang kualitatif. Silakan kalau mau bertanya. Jadi yang kualitatif tadi- ini nggak bisa digeneralisasikan ya, Sir? Yang kualitatif itu harus dispesifikasikan, bukan digeneralisasikan. Iya. Maksudnya dispesifikasikan biar mengerucut lagi lebih kecil lagi. Paham nggak maksudnya? Ya, contohnya gini, misalnya kamu dapat A dalam mata kuliah metodologi pendidikan. Ya, faktor yang menyebabkan kamu dapat A itu apa aja? Sampai sekecil-kecilnya faktor itu dikupas. Tapi kalau di kuantitatif kan kamu dapat A ya udah berarti pinter gitu. Tapi belum tentu ada yang dapat A itu pinter, bisa jadi nyontek. Bisa jadi dia punya hubungan terlarang dengan dosennya, ya kan? Siapa tahu dia nyogok, ya kan? Kayak dapat A itu ngasih 500 juta gitu kan? Gila aja dapat Nice. 500 juta. Nice banget. Nice. Nah, faktor-faktor dan delik-delik yang harus dicari inilah yang menjadi faktor penentu spesifikasi kualitatif. Ya nggak? Ya, Kira-kira Mister. kalian terlambat itu, misalnya terlambat masuk kuliah atau terlambat masuk ruang Zoom, pasti kan banyak alasan kan yang menghambat kalian kenapa terlambat. Iya. Contoh yang pertama malas. Dua, karena hujan. Tiga, koneksi nggak lancar, nggak stabil. 4, malas ngeliat muka dosennya. 5, malas ngeliat HP jelek, ya kan? Banyak faktor. Tapi kalau dalam kuantitatif, kamu terlambat ya terlambat. Kamu nggak terlambat ya nggak terlambat gitu. Ngerti nggak maksudnya? Ya, Sir. Jadi nggak ada alasan kalau di kuantitatif. Kalau terlambat ya udah terlambat. Jadi bedanya kalau kualitatif itu prosesnya, kuantitatif itu hasilnya saja. Nggak usah ngeliat proses, ngapain? Kenapa kamu terlambat? Waduh, nenek saya meninggal, Pak, baru aja. Ya kamu ngapa masuk, goblok, gitu kan? Ya kan ngapa terlambat gitu kan? Kan nggak logis ini. Neneknya meninggal, kenapa dia nggak izin nggak masuk? Malah dia masuk tapi terlambat, kan aneh. Aneh nggak? Ya nggak? Aneh. Yes, Sir. Aneh. Mister. Jadi alasan itu kan dibuat-buat kan? Kenapa kamu terlambat? Nenek saya meninggal, misal. Kan nggak masuk akal kamu bisa masuk ke kelas. Nenek kamu meninggal, kamu tinggal minta izin. Ya kan? Iya. Jadi orang itu kadang-kadang buat alasan itu yang tidak masuk akal, nggak logis gitu loh. Ya kan? Ada lagi yang terlambat ngomong, kenapa kamu terlambat? Saya kecelakaan, mister, kaki saya buntung. Lah kamu kesini ngapain gitu? Ya kan? Kamu kan masuk kelas loh, kamu buntung loh. Wah, hebat kamu. Nggak masuk akal gitu loh alasannya. Pernah buat alasan yang nggak masuk akal gitu kan? Ya kan? Itu sering saya melihat begitu tuh, aneh gitu. Ya. Jadi ya dengan meneliti kita bisa paham, kita bisa memberikan penjelasan tentang suatu fenomena ya. Yang jelas skripsi itu, penelitian itu harus bisa menjelaskan sendiri tanpa orang harus bertanya lagi dan membuka referensi. Jadi harus bisa self-explanatory. Ya, skripsi itu harus bisa self-explanatory semuanya. Yang kamu tulis itu harus bisa menjelaskan. Jadi kamu ngomong ini, jelasinnya ini. Ya, jangan membuat orang menjadi penasaran. Emang berseri skripsi. Skripsi 1, skripsi 2 ya. Nah, langsung habis duit kita buat nyetaknya. Segitu tebal. Ya mana ada skripsi jilid 1, jilid 2 sampai jilid 50, ya kan? Nggak ada, langsung selesai. Karena skripsi itu bisa menjelaskan isi kandungannya sendiri, ingat itu ya. Jadi kalau skripsi kamu orang itu nggak jelas, itu berarti kurang bisa menjelaskan isi kandungannya itu sendiri. Ya, jadi orang pintar itu bukan membuat sesuatu yang mudah menjadi sulit, tapi sebaliknya membuat sesuatu yang sulit menjadi mudah dimengerti, dipahami. Ya, bukan sebaliknya ya. Wih, dia pintar banget tuh, pintar banget. Kok bisa dia pintar? Iya, saya nggak ngerti loh yang diomongin itu, kata-katanya tinggi banget. Ngapain gitu? Ya. So, dalam penelitian memang kita harus punya
cara atau metodologi, ya, metodologi itu cara ya, yang sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita cari, ya, serta harus bisa membuktikan, ya, apakah itu memang benar fenomenanya seperti itu, tanpa ada manipulasi ya. Jadi kalau orang udah pakai penelitian manipulasi, udah nggak usah penelitian aja, ngapain? Ya, sama seperti korupsi, tahu korupsi? Kamu, iya, kamu memarkup laporan keuangan. Apa bedanya kamu markup hasil data skripsi? Kan ngajarin orang korupsi itu. Ya nggak? Bansos, tahu bansos? Tidak tahu. Bantuan sosial, tahu ya? Tahu, Mister. Ya, Itu bansos. dia cuma korupsi ngurangin sabun satu doang dalam bansos itu. Itu udah merugikan negara sampai ratusan miliar. Cuman ngurangin satu sabun. Satu sabun berapa sih harganya sabun itu? 2.000 lah ya. 10.000. 2.000 yang 2.000 kecil. sabun. 2.000 apa 5.000? Yang kecil 5.000, 2.000. 5.000. Gede. Sabun misalnya sabun yang apa tuh yang Kenzui apa sih? Kenzui apa? Shinzui. Shinzui. Oh, Shinzui. Ya, sabun Shinzui aja lah ya. Kan mahal ya, 10.000 lah ya. Itu Iya. dikurangin 5.000. dengan bansos. Ya, 5.000 ya harganya ya. 5.000 lah semuanya. Kalikan 144 juta masyarakat Indonesia yang dapat bansos. 144 juta kali 5.000 tuh berapa M coba? Berapa T? Cuman Banyak, sabun Shinzui. Gila nggak tuh? Korupsi cuma 5.000 rupiah aja, itu gede loh untuk bansos. Pinter ya. Iya, pinter kan? Ya nggak? Iya ya. Licik Cuma bener. 5.000 doang hilang. Tapi dikali kuantitasnya, ya gede loh. Ya, terus ngelesnya gimana? Oh, cuma satu sabun 5.000. Ya Allah, pelit bener. Mana ada? Kuantitatifnya tapi. Kuantitatifnya tapi, ya kan? Nggak bisa multipliernya tapi, ya kan? Ini merugikan banyak orang. Kamu rela nggak 5.000 kamu hilang? Yo, hati-hati ya, Cah. Kamu rela nggak 5.000-mu hilang untuk memberikan kemakmuran kepada Menteri Sosial? Hah? Waduh. Dia dapat berapa miliar itu dari situ? Cuma 5.000 loh. Dia 5 miliar, kita 5.000. Iya, dia dapat 5 miliar, kalian hilang 5.000, ya kan? Sebenarnya sih nggak rugi sih sebenarnya, cuman sakitnya buat dia sendiri gitu loh. Ya kan? Kalau bagi-bagi kamu orang kan nggak bakal ngoceh kan mesti. Biasalah, dalam korupsi kan harus bagi-bagi kue biar nggak pada ngoceh. Jaga-jaga. Ini saya ajarin kalian supaya jangan korupsi maksudnya. Ya, tapi korupsi itu udah masif sistemnya. Nggak bisa. Gimana coba? Dekengannya itu sama-sama mendukung, ya kan? Jaksa ada, polisi ada, hakim ada. Gimana coba mau diadili begitu? Ya kan? Ini data secara kualitatif kalau yang begini. Namanya masif terstruktur. Ya kan? Jadi bagi-bagi kue. 5 juta, 5 miliar bagi 1 miliar satu orang kan lumayan. Masih dapat 1 M daripada kata masuk bui, ya kan? Lumayan lah 1 M. Tapi aman, ya kan? Ya, cuman ya itu masalah moral sih. Kalau moral, lagi-lagi larinya ke kualitatif, ya kan? Benar nggak? Benar, benar. Benar, Kalau Sir. masalah moral, lari-lari ke kualitatif. Menurut kalian, secara general, ya, secara kuantitatif, tindakan mencuri 5.000 satu orang itu benar nggak? Jangankan 5.000, Sir. 1.000 aja nggak benar. 1.000 aja kita ngambil duit rakyat aja nggak benar.
Ya kan? Makanya koruptor itu kok bisa tega gitu. Ya, dengan alih-alih alah cuma 5.000 aja kan katanya. Kamu mandi aja, mandi apa di toilet umum 5.000 kan? Ini kata-kata saya kemarin kan, ingat nggak? Halo, Iya, Sir. kata-kata saya kemarin bukan itu? Iya, Lupa. Sir. Pak, Sir. Lah, kan saya kemarin suruh buat apa? Buat Zoom Premium. Benar nggak? Iya. Oh iya betul. Iya, 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 Premium. iya. Nah, bedanya saya dengan koruptor apa? Ayo. Kalau Mister kan benefitnya buat kedua belah pihak gitu. Ya enggak lah, saya nggak benefit lah orang akunnya buat kelas kalian. Iya, Bisa kalian pakai buat iya, mata kuliah yang lain lah. Ya sama seperti pajak. Kalian bayar pajak nggak? Bayar, Sir. Kalau nggak bayar pajak, Bayar. kalau nggak bayar pajak, kalian nggak ada hak untuk minta sebuah hak dari pemerintah. Orang bayar pajak aja enggak, ya kan? Benar nggak? Benar. Benar. Apalagi yang udah bayar pajak tapi nggak dapat haknya, itu sedih banget. Ya? Kalau ini kan kalian kumpulin kan buat kalian sendiri, bukan buat saya pribadi. Iya, iya. Makanya ini Dari bukan dibilang korupsi, tapi artinya apa? Menggalang dana, pajak namanya, atau pajak ya. Pajak tapi swadaya pribadi. Kalau pajaknya saya ngelola, kan kalian nggak tahu aliran dananya berapa yang dipakai. Sisanya kan buat kemana? Iya, benar. Ya kan? Nah, sehingga transparansi aliran keuangan itu harus jelas. Ya, makanya tidak disebut korupsi kalau begitu. Kemana sisanya dari hasil sokongan? Ya buat kas kelas. Siapa tahu ada yang meninggal orang tuanya, ada yang kecelakaan kan bisa buat sumbangan dari kelas, kas kelas. Ya toh? Iya, Sir. Kepikiran nggak kalian ada kas kelas gitu? Tidak Waktu kepikiran. offline itu berjalan, Sir, tapi online enggak. Kas kami udah menghilang. Iya, misalnya kita nanti, misalnya ada yang kena musibah teman kita, masa ya kita, ya udah gas, ya udah Jan, bersabar aja ya, apa kayak gitu tuh? Kawah. Pernah nggak kalian kayak gitu? Hah? Pernah nggak kalian digituin sama orang? Sabar aja ya, banyak doa buat almarhum, Sering, Sir. ya kan? Itu padahal teman dekat loh. Kalau masih kayak nggak kenal gitu Belum pernah. jauh banget ya. Ya didoain aja lah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semoga arwah beliau tenang di sana, ya kan? Gampang ya. Ya nggak masalah sih kan, doa itu kan bagus juga kan, ya nggak? Cuman ini kan orang terdekat kita, Iya. masa ya kita nggak ada bantuan loh. Yang anehnya lagi secara normatif, ini kualitatif ya, kalau masalah normatif ya, kualitatif ya. Orang meninggal malah ngadain jamuan makan-makan di rumah. Gimana sih? Aneh kan? Orang meninggal kena musibah, Iya. malah kena musibah pula ngadain makan-makan di rumah. Halo, Ya, bener nggak? ya benar. Kan harusnya tetangganya yang ngasih sumbangan kan? Ini malah enggak, beda. Malah mereka, kapan nih besek? Ada rokok nggak, Mas? Iya, ini kan lagi musibah, Mas. Saya juga nggak punya uang, ya kan? Gitu kan? Tapi maksa harus ada acara gitu. Itu logika seperti apa yang dipakai? Benar nggak kira-kira? Sama nggak di tempat kalian kayak gitu? Sama nggak kalian di tempat kalian seperti itu? Sama, Sir, karena kan udah dari tradisi gitu, Sir. Iya, Sir. Udah ya. Jadi kan mungkin orang-orang itu kan datang untuk mendoakan. Jadi si
punya acaranya tuh kayak berterima kasih karena udah didoakan. Ya itu wajar nggak seperti itu? Berterima kasihnya harus dengan masak gitu, besek gitu, ayam, mie gitu, telur. Itu pakai duit nggak ya? Pakai, Sir. Iya kalau nggak Ada, pakai duit ada. nggak apa-apa. Maksudnya itu tinggal sulap, ting udah ada gitu. Apalagi rokoknya itu. Nah, anak saya dipanggil-panggil. Ya, Chat. rokoknya itu, guys. Nama anak saya Yuna, anak pertama saya. Karena saya fans SNSD. Yuna. Tahu nggak SNSD? Chef itu. Tahu Chef nggak Yuna, SNSD? mantap. Itu Juna. Ruben Tahu. Sinyoside, Yuna. Yun, tadi charger Yunda tadi bukannya charger kamu ya? Bukan. Ini charger kamu harusnya di situ. Udah kamu orangnya nggak mau sini lah, orang lagi di kelas ini ya. Charger yang punya Yunda itu tadi charger kamu lah itu harusnya. Ya udah sana pergi lagi ngomongnya di sana. Ayo udah keluar ini. Hah? Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kita kan diskusi ya. Jadi silakan bertanya kalau masih belum paham. Data kualitatif, penelitian kuantitatif dan kualitatif itu mereka setara tapi tidak sama ya. Sama seperti kita ya. Kita kan sama-sama manusia tapi berbeda kan? Sama dengan kuantitatif dan kualitatif. Mereka sama setara cuman berbeda karakteristiknya. Ya, kira-kira kalau siapa nih ya yang siap nih? Siapa? Rismita ada nggak Rismita? Ada nggak Rismita nih? Ada, Mister. Mana Rismita? Coba. Buka dulu mic-nya. Open mic. Nah, daripada kamu saya close mic, open mic-nya. Woi, Mita, open mic. Astaga, ya Allah. Oh my God. Oi, Mita, lagi Yasin. Ini jangan-jangan cuman standby aja nih. Ini aja udah kurang nih. 2 orang udah hilang nih dari sini. Nah, Kelas ini siap berapa orang sih? 23, Mister. Masa harusnya 24. Hilang berarti hilang 4 Dari itu. 30, dari 30, Mister. Sama saya kan kurang. 30. Yoi. Dari 30. Ini Udah secara sisanya kualitatif tidak dibenarkan ini. Ini udah tidak hijrah semua sisa. bermoral ini loh kayak gini. Iya. Gimana nih secara kualitatif tidak baik ini. Apalagi secara Ya. kuantitatif, bukannya bertambah Ya, malah betul. berkurang. Iya ya. Iya. Waduh. Rismita ini pula saya ditinggal ke dapur jangan-jangan ini. Dia lagi mandi jangan-jangan. Kalau Ria ada ya Ria Seputri ya? Ada, Sir. Oke, mantap. Suki? Imale Suki ada ya? Ada, Mister. Wih, alhamdulillah. Epi Maharin ada? Evi. Oh, ada. Ada. Saras? Ada, Mister. Arisa ada Arisa? Arisa ini kucing ya? Hilang sinyal biasanya, Sir. Oh, lagi mandiin Ada nggak kucing Arisa? kayaknya. Iya nih. Lagi mandiin kucing kayaknya. Arisa? Mana Arisa? Miau, nyanyai. Mana Arisa ini? Passwordnya apa? Miau, nyanyai. Passwordnya miau. Mana Arisa ini? Kok lagi kelas kok malah hilang? Udah sama kayak yang tadi aja nih. Anissa Nurjana ada tapi ya?
Ada, Sir. Nova, Nova? Ada, Mister. Ada. Nova ini rajin Nova ini ya. Nova di Lampung Barat ya bukan ya? Di Lampung Timur. Oh, Lampung Timur. Salah ya. Ya nggak apa-apa lah. Aulia Askia. Aulia Aski, ada nggak? Aulia Aski. Ya, Mister. Oke. Yuliana Sari. Ada, Sir. Mega Astuti. Mega Astuti. Mega Lodon. Megalodon. Astaga, ada nggak? Hah? Suaranya kok kayak suara astral gini. Terminator. Suara robot. Terminator. Mega di mana nih rumahnya? Di Mars kayaknya. Di cyborg gitu. Astaga, ya Allah, stres bener loh saya nih ngajar online gini. Iya ya Mister, offline aja ya enak. Gak enak bener rasanya Waduh. kayak gini nih. Orang nggak paham. Aduh, Triani mana Triani? Ada, Mister. Ada. Udah Mega tutup lagi mikrofonmu daripada bindeng nanti bidung saya. Dian, Hadir. Dian Sarina. Iya, Sir. Oh, ada. Mega apa Mega? Hah? Mabok lem kayaknya. Laila mana Laila? Ibu hadir, Mister. Oke, Laila suaranya cute banget. Laila Canggung. Nopi. Iya, Mister. Oke, Nopi ada. Bilkis anaknya Ayu Ting Ting. Hadir, Sir. Oke, Lucky pasti ada Lucky. Suaranya paling gede sendiri. Kok hilang satu lagi? Mega ya hilang ya? Waduh. Iya, Sir. Mega Kasihnya, hilang. Mister, di Pergi ke cyborg dia. Waduh. Tereliminasi sisa 18 orang lagi. Pergi ke Yo, cyborg. oh. Seleksi alam ini kayaknya kita nih ya. Ini Iya. gimana kelas ini nih kok jadi kayak gini ya? Ya udahlah. Kayaknya ini yang hilang-hilang ini ini kayaknya ya. Waduh. Kan di seleksi Waduh. alam katanya. Nggak masuk sama aja. Tapi kasihan ya, di orang itu jangan-jangan HP-nya Nokia, gimana mau nge-zoom? Nokia 3310. Wih, tapi lama itu. Susah loh kayak gini nih, ya nggak? Yoi. Aduh, HP, kadang-kadang bukan hanya jaringan loh, HP yang Bluetooth juga termasuk membuat ngelak loh. Bahaya itu, HP-HP Bluetooth itu. Maksudnya HP-nya menggunakan Bluetooth kan memang kita connect-nya pakai WiFi sama jaringan, kok dia pakai Bluetooth. Aneh kan? Pakai infrared. Infrared tuh kayak somai aja. HP somai itu infrared tuh. Unstabil. Unstable. Unstable. Unstable internet connection. Gimana ini guys? Gimana? Yaudahlah kita wrap up aja. Yang ada aja lah ya. Yang apa-apa lah, yang ada aja lah ya. Gimana? Ada yang mau didiskusikan nggak? Silakan bertanya. Kalau bingung, tanya. Nanti pas kalian nulis skripsi bingung, nah pusing saya jawab banyak-banyak. Kalau udah paham kan enak. Yuk, nanya yuk. Sir, kalau dari segi pengambilan datanya lebih apa ya? Lebih mudah kuali apa kuanti, Sir? Kalau kamu lebih suka tantangan kualitatif, karena kan datanya kamu nggak tahu, ya kan? Penuh dengan debaran-debaran, tantangan, karena kamu belum tahu. Kalau kamu ingin yang sudah terukur, ya kuantitatif lah. Orang udah jelas bisa diukur. Segitulah ukurannya. Kalau nggak naik ya turun, selesai. Ya, sekarang masalahnya prosesnya agak lama. Nah,
Kalau mau lama lagi ya kualitatif. Kalau kuantitatif udah pasti terukur. Udah tahu 3 semester misalnya gitu. Atau cuman 3 minggu. Bisa diukur kalau kuantitatif itu. Lebih enak. Cuman kualitatif itu kalau mau lebih enak lagi, yang ecek-ecek. Ya cuman ngasih persentase. Deskripsi nggak jelas. Ya kan? Maksudnya deskripsi yang terlalu mudah gitu loh. Kalian tahu apa itu yang namanya angin, ya ngapain lah ngomongin angin, udah jelas tuh lah, terlalu general itu. Tapi kalau deskriptif kualitatif yang dia sangat terperinci gitu ya, fragmen gitu sampai ke sekecil mungkin detailnya itu yang agak susah gitu. Misalnya kalian ingin membedah fenomena yang terjadi pada katak buduk misalnya. Pernah tahu katak buduk nggak? Burik Katak juga. buduk tau nggak? Nggak tahu, Sir. Yang gede itu buduk. Ya, yang kalau mipis kena mata langsung buta itu loh. Tuh kan? Kenapa kok katak buduk itu kencingnya kalau kamu kena mata kamu langsung buta itu? Kenapa? Kencingnya itu mengandung apa sih? Ya kan? Kemudian kalau kita makan kok beracun, kenapa? Ya kan? Ternyata di bagian internal organnya itu ada obat di dalamnya. Kok bisa? Padahal beracun. Kan aneh. Kalau dimakan semua jadi racun. Kalau diambil bagian itu malah obat. Kan aneh. Nggak usah jauh ular aja. Ular. Tahu ular ya? Ular beracun tahu ya? Ular kobra. Kobra. Ya, itu ginjal sama empedunya itu kan obat. Padahal beracun. Gimana sih? Nggak ngerti saya. Bener nggak? Mahal loh harganya itu empedu ular itu. Empedu ular kobra apalagi mahal banget. Bisa mengobati berbagai penyakit. Empedu ular itu. Kandungannya bisa memberikan penguat gitu kayak untuk sel. Meregenerasi sel gitu kan. Apa yang bisa kalian simpulkan dari situ? Kan perlu pembedahan yang lebih rinci, benar nggak? Iya. Misalnya tentang vaksin lah. Udah pada vaksin belum? Udah, Sir. Udah, Sir. Udah ya? Udah. Vaksin lah. Kok bisa vaksin itu bisa menangkal memberikan antibodi? Dari mana vaksin dibuat? Tahu nggak? Dari virus coronanya yang tapi udah dimatiin. Udah dimatiin apa dilemahkan? Dilemahkan. Dilemahkan menjadi baik. Apa bedanya virus itu mati dan virus itu dilemahkan? Apa bedanya? Bedanya virus yang udah mati itu stage-nya cuma nyampe sana, tidak ada namanya pengembangan lagi. Ya kan, bisa jadi dia bermutasi. Ya kan? Bisa jadi mereka malah memiliki antibody. Ngerti nggak antibody? Jadi antibodinya itu nggak bekerja, udah imun, tau imun. Imunnya bukan barang kita yang imun, tapi virusnya yang imun. Kalau barang kita imun kan hebat ya, kuat ya. Imunitasnya di barang kita gitu loh. Ini yang imun bukan barang kita, tapi virusnya imun. Gimana coba? Nah, sehingga ada masalah kan? Benar nggak? Diteliti lagi kan? Mencari solusi kan? Itulah penelitian, adik-adik. Bedanya itu di bidang kedokteran. Kita kan nggak paham tentang literatur kedokteran, teorinya, ya kan? Kalau kita di bidang pendidikan dan pengajaran, pembelajaran bahasa Inggris. Jadi sudah paham sampai di sini adik-adik tentang penelitian. Kan kita ngomongin penelitian. Jadi saya ambil semua aspek, ya. Kalau tentang pendidikan olahraga ya tentang ngajar olahraga. Gimana yang namanya pemanasan supaya nggak kecetit, kalau kecetit kenapa, gimana cara menghadapi untuk patah tulang, sengklek, ya kan namanya olahraga. Siapa tahu ada kejadian demikian, ya. Nah, itulah penelitian. Dan semua bisa melakukan penelitian.
Benar nggak? Tergantung objeknya apa, bidangnya apa. Ya, kalau mau ada yang tanyakan silakan, bertanya. Ini terlalu banyak saya ngasih contohnya. Paham nggak kira-kira? Paham. Yaudah, Yuliana paham. Alhamdulillah. Nanti ujian nggak bisa jawab bener, awas loh. Ya, silakan. Tanyakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau nggak, kita akhiri sampai di sini. Nanti minggu depan langsung ke research question, kemudian hipotesis asumsi, dan literature review. Halo? Halo? Halo. Iya, Woi, Mister. Juliana aja. Masih ada kan kalian di sini? Masih, Sir. Masih. Ya udah, kalau nggak ada masih. tanya, udah. Kita akhiri. Artinya udah paham. Paham itu. Tanya lah. Memang mahasiswa Indonesia ini kalau nggak ditunjuk, nggak bisa. Harus ditunjuk, karena nggak ada yang mau mandiri. Nggak kayak orang di luar negeri. Satu kesempatan bertanya, dosennya bingung. Nanya semua. Kalau di luar negeri itu. Makanya nggak pernah nanyain, melemparkan pertanyaan dosennya. Diem aja, kalau nggak nanya semua nanti. Ya. Makanya situasinya aktif dan kondusif. Seru loh banyak nanya itu. Kalau orang nggak nanya itu dipertanyakan itu. Kenapa dia nggak bertanya? Ya kan? Kenapa ya kok saya bisa bernapas gitu kan? Mengapa hidung saya kembang kempis kalau saya bernapas? Nah, mengapa masakan ibu begitu enak? Mengapa nasi goreng mamang itu begitu lezat? Bisakah saya membuatnya gitu kan pertanyaan kan? Ya nggak? Sama, semua penelitian itu berawal dari pertanyaan. Ya. Bertanya dulu. Makanya cari jawabannya kan? Benar nggak? Iya, Sir. Ya, makanya bertanya. Bertanyalah. Sir, kalau untuk waktunya yang kiranya kayak butuh waktu berapa lama gitu tuh di kuanti apa di kuali? Yang butuh waktu berapa lama itu di kuantitatif, kuanti. Dia udah terukur waktunya. Oh, jadi harus ditentuin Sudah tahu berapa lama waktunya. gitu. Sudah bisa ditentukan mau berapa kali treatment. Maksudnya seminggu itu sekolah itu membolehkan kamu untuk ngajar seminggu itu 3 kali. Berarti kan seminggu selesai kalau 3 kali treatment. 3 kali perlakuan. Pertama kamu kasih pretest, kamu ajar 3 kali, kamu kasih post-test. Ada peningkatan nggak dengan menggunakan strategi pengajaranmu itu? Selesai masalah kalau kuantitatif seperti itu kan? Cuman 1 minggu. Paham nggak? Paham. Kalau kualitatif, berhentinya mau tahu kapan? Berhentinya setelah pembimbingmu merasa puas dengan apa yang kamu temukan. Misal, kamu mencari tentang sebuah figur. Seorang figur. Guru ini guru teladan misalnya. Kok bisa dia menjadi guru teladan? Nah, itu kan cari faktornya. Kok bisa dia melakukan ini, kenapa begini, hasilnya kenapa begini. Nah, kalau pembimbing kamu bilang, kok ini masih kurang ya, kamu ke lapangan lagi, cari lagi, ini kurang, ini penuh misteri ini. Nah, keingintahuan yang berlebihan, itu menimbulkan pertanyaan yang lebih dalam, data yang lebih dalam, data yang lebih detil. Emang mudah nyari data yang detil itu? Sehingga apa? Sehingga peneliti itu akhirnya buntu nggak sih? Stuck. Ya, stuck. Kapan dia harus berhenti? Karena terlalu mengasihkan mengorek aib-aib itu, ya kan? Gitu loh. Ya, kamu kepo nggak sih dengan masalah orang lain gitu? Kepo banget. Kepo, Sir. Kepo, ya? Kadang-kadang sih. Itu tandanya kalian meneliti. Kalian peneliti itu, ya kan?
kamu liatin misalnya Lucky itu kok jalan sama cewek gonta-ganti gitu. Dia dibonceng Lucky. Ya kan? Pilihannya jadi kita begitu. pasti punya asumsi kan, Lucky ini kok gonta-ganti cewek ya? Ini apa? Ini asrama wanita bagaimana? Ini apa? Wah, yang punya kos asrama putri ya bagaimana? Kok gonta-ganti? Ini cewek ya kan? Curiga nggak kira-kira? Jan, Ojan, mana Ojan? Yo saya. Curiga nggak Jan kamu sama Lucky Jan? Kok dia gonta-ganti cewek yang diboncengnya di motor? Curiga. Hebat Curiga. juga Lucky nih. Widih. Nah, tapi kalau orang-orang yang apa asimptonus gitu kan, yang nggak curigaan itu bilang paling juga Lucky ngojek ya kan, gitu. Tapi ngojek kok cewek semua yang diojekin, aneh kan? Masa nggak ada mbah-mbah gitu? Oh itu cuek Mbah-mbah orangnya. nggak ngerti smartphone. Ya kan? Ayo, gimana nih pemikiran kalian para peneliti nih? Kepo nggak kalau misalnya Lucky gonta-ganti cewek? Kepo, Sir. Tipe jiwa detektif meningkat. Uset. Itu asal-muasal penelitian itu. Jadi kalian meneliti Lucky kan? Ya kan? Iya. Itulah sifat alami manusia itu apa? Mereka itu nggak pernah ngaca, tapi selalu melihat orang lain. Nggak pernah ngaca. Dirinya itu seburuk apa tuh nggak pernah dikaca sama mereka. Tapi lebih suka ngelihat orang lain. Pastilah tetangga kita tuh diomongin, ya kan? Manusiawi. Orang itu kerjanya gini. Kamu sadar diri, kamu aja pengangguran, hey, ya kan? Waduh, iya. Udahlah, nggak usah banyak ngomongin orang, diri sendiri belum benar gitu loh. Ya, ngomongin orang, diri sendiri belum benar, benar nggak? Ada nggak ya gitu? Ada di kelas ini, ada nggak? Hah? Sukanya ngomongin orang tapi nggak pernah ngaca dengan diri sendiri. Wah, itu masih diteliti, Mister. Harus diteliti kan. Manusia-manusia. Oke. Siap. Nanti saya teliti di kelas ini. Ya kan? Atau suka ngomongin orang di belakang itu pasti ada itu. Ada orang-orang seperti itu. Ya nggak, Jan? Waduh. Kuping saya panas, Mister. Pasti ada gitu loh. Mau tau nggak, pemikiran yang paling kecil itu adalah ngomongin orang. Ya, yang bagus itu adalah mencari ide karena kolaboratif, mencari solusi. Ya itulah makanya kita meneliti gitu. Ya kalau meneliti orang ya nggak masalah sih. Namanya juga kepo, ya kan? Kalau tahu mau diapain, mau disebar, gosipin, kan enak yang gosip ya. Enak nggak? Gosip enak nggak gosip? Seru. Ngomongin orang enak nggak? Seru. Kalau yang viral-viral enak sih. Enak ya ngomongin orang. Gimana rasanya kalau kamu yang diomongin coba? Enak nggak? Kalau saya sih masa bodoh, saya nggak makan dari mereka, ya kan? Dapat pahala, Mister. Dapat pahala kita diomongin orang kan? Bener. Iya. Iya. Banget. Iya. Makanya ya itulah, merugilah orang-orang yang suka ngomongin orang gitu. Ya nggak apa-apa saya diomongin malah dapat pahala ya gitu ya. Itu kan apa itu? Secara kualitatif kan? Ya, kalau dinilai dari norma-norma agama ya kan? Iya. Benar nggak? Benar. Iya, norma agama mana bisa dibuktikan? Kamu ngelihat Allah Subhanahu wa taala aja belum pernah, mana mungkin? Tapi kira-kira ada nggak? Ada. Allah itu ada nggak? Ada. Ada. Udah pernah lihat belum? Belum. Belum. Kalau dalam aspek penelitian disebut dengan apa ini namanya? Wali ya, Sir. Hah? Kualitatif. Kualitatif. Karena hanya bisa dirasakan, tidak bisa dilihat, tidak bisa diukur kan? Iya. Emang kamu bisa mengukur sampai mana ke surga itu? Katanya di langit ketujuh. Langit ketujuh itu yang mana? Seven heaven itu di mana? Seven heaven. Hanya Nabi yang tahu. Hanya omongan, ya kan, benar nggak?
Dari kitab ya kan? Iya. Kamu percaya? Kita Kalian sebagai umat percaya? Percaya. percaya, Mister, Percaya, kan? sebagai umat, Percaya. sebagai umat Islam. Percaya kan? Percaya. Percaya. Berarti ada kan yang namanya data kualitatif itu? Ada. Nah, Nggak perlu saya kasih koordinat di mana adanya ya. Langit ketujuh kan nggak perlu kan? Kamu percaya kan? percaya. Nah itulah kualitatif. Kalau membuat orang lain percaya supaya mereka masuk Islam, gimana caranya? Susah nggak? Susah. Nah, kan diem kan? Dokter Zakir Naik yang bisa. Oh, ya, dokter Zakir Naik juga banyak musuhnya, Iya. ya kan? Iya, Mister. Beliau udah banyak nulis buku tentang fikih, tentang usul fiqh sama apa namanya tauhid, ya. Udah banyak nulis buku itu kan. Jadi kembali lagi apa? Dalam masalah kualitatif itu perlu hidayahnya. Hidayah. Tahu hidayah nggak? Hikmah. Ya kamu nyapa hidayah. 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 Iya juga. Iya, ada yang belajar Islam. Dia belajar Islam, cuman nggak dapat hidayah, nggak masuk Islam. Ada orang Islam dari lahir, tapi nggak pernah melakukan hal-hal tentang Islam. Cuma KTP-nya doang ada. Itu Islam KTP, Mister. Ya, maksudnya begitu saya itu kan. Ya kan? Hidayah. Orang Islam aja ada yang nggak sholat. Ya nggak? Ada yang nggak ngaji. Ada yang nggak pernah doa. Ya kan? Orang Islam. Ada Ada yang cuma ngomongin orang aja. Adalah sholat 5 waktu. Tapi kerjanya ngomongin orang. Ada kan? Karena manusia tidak ada yang sempurna, Mister. Anak saya malah kejalanan itu. Aduh, pusing kepala saya. Inilah kalau ngajar di rumah ini. Apa mati lampu ya? Mati lampu, guys. Ya, maksud saya, ya kita mengkaji ini semua ya. Kita berpikir bahwasanya ada sesuatu yang harus kita ambil dan hikmahnya. Kita petik hikmahnya. Seperti itu. Dari melakukan observasi dan penelitian. Ya. Kira-kira kalau kalian dimarahi sama orang itu, fair nggak sih kalau kalian salah? Fair kalau salah. Pasti. Ya. Kalau nggak salah gimana? Fair nggak? Enggak, membantah kita. Namun dengan cara yang baik membantahnya. Jangan membuat orang yang emosi tambah emosi, ya kan? Gelut akhirnya kan? Ya namanya dia udah terlanjur malu nyalain orang salah kan? Pasti dia nggak mau kalah tuh. Langsung gelut itu. Apalagi orang Lampung, PL. Ya kan? Kalau salah kan nggak mau dia. Ya masih mau kamu lah, kau tuja kau katanya kan? Kayak gitu kan? Susah lah. Kalau udah PL. Nggak mau salah juga dia kan? Pernah nggak yang ketemu yang begitu? Dia udah tahu salah tapi nggak mengaku salah. Sering. Pernah nggak? Egois. Nah itu datanya adalah data-data kualitatif yang seperti itu. Banyak faktor. Ya, ingat data kualitatif itu data yang sangat bias. Ya, ngerti nggak bias? Tahu nggak bias? Tahu nggak? Samar. Di sini ada yang suka Korea nggak? Ada yang suka Korea nggak di sini? Ada. Siapa aktor favoritmu? Bias itu fanatik. Bias itu yang membuat orang tidak bisa berpikir karena itu adalah kesukaan dia atau idolanya. Sehingga mau dia jelek, ya, mau dia jelek, mau secara fair dia dikatain jelek, dia nggak terima. Paham nggak? Paham. Oh, itu bias.
Iya, bias itu kayak gitu. Namanya bias judgment. Bias judgment itu artinya sebuah apa tuh judgment itu ya? Apa sih bahasa judgment? Saya dulu lama di Amerika ngerti. Tak jaluk bisa. Apa judgment gue? Kamu sama Jawa weh. Judgment itu pengambilan keputusan ya. Ya, pengambilan keputusan. Kalau pengambilan keputusannya udah bias, artinya dia nggak bisa objektif. Karena udah main perasaan. Ya kan? Misal Ojan pacarnya salah, ya kan? Tapi karena itu pacarnya Ojan, akhirnya Ojan melindungi pacarnya yang salah itu. Ya nggak, Jan? Betul itu. Itu namanya apa, Jan? Sayang. Namanya bias. Jadi sayang itu bias. Bias nggak sayang? Gitu. Tai kucing rasa coklat, tahu? Tai kucing rasa coklat. Tahu nggak? Tai kucing rasa coklat itu namanya bias. Karena udah dibutakan oleh cinta, tai kucing rasanya coklat. Karena itu tai kucing, pahit. Udah tahu pasangannya itu sangat meresahkan ya. Ngerti nggak? Membuat dia nangis terus, membuat dia menderita, tapi karena dia sayang, jadi tai kucing rasa coklat. Buta dia, bener nggak? Benar. Bener nggak cinta itu buta? Benar kalau kata Armada. Itu artinya kalian belum sanggup menjadi peneliti kualitatif. Karena kalian masih bias. Siap. Iya. Kalau peneliti kualitatif kan harus jujur, apa adanya. Lagu juga tuh. Apa tuh lagu siapa? Juga, ya? Jujur dan apa adanya. Lagu siapa tuh? Wali. Itulah. Wali. Wali. Ya. Jadi jangan jadi bias ya. Yuliana nih kayaknya ini deh. K-popers sih kayaknya. Bukan, apa K-drama? Wah. Yuli enggak. Jujur aja, enggak apa-apa. Enggak, beneran kalau Yuli enggak. Apa kayak kalau Yuli? Enggak suka ini, enggak suka apa ya, enggak punya spesifik kesukaan favorit gitu. Sukanya ludruk ya kamu ya, sama ketoprak ya. Ludruk sama ketoprak. Kalau wibu tuh bias nggak, Mister? Ya bias wibu tuh. Wow, pasti ternyata. Bias. Ketika Oke, ada Mister. orang yang ngomongin karakter dari anime yang dia suka itu nggak setuju dah. Pasti ngoceh-ngoceh dah. Bodoh aja itu sih. Mungkin Luffy itu bodoh, kok suka jadi Monkey Luffy. Kalau saya langsung Gomuno ya kan? Enggar juga nanti. Apa lo Jan? Nanti dirasa enggar pula. Iya. Nggak bisa, kalau bias itu nggak bisa. Mau diapa-apain itu tetap dia nomor 1 di hati kita, guys. Ya kan? Itu namanya bias judgment. Nah, itu nggak baik dalam penelitian ya. Terlalu subjektif. Ya. Terlalu subjektif. Padahal saksinya itu bejat, tapi karena dia cinta ditutup-tutupi kebejatannya. Ya kan? Sekarang mana ada orang sayang sama kita kok ngerusak kita, guys. Itu mana ada begitu. Orang sayang kok merusak. Berarti kalian tuh sudah tutupi mata hatinya, ditutupi mata kalian yang sebenarnya, dan juga otak kalian menjadi bodoh, ketutupan sama cinta. Nggak pernah gitu ya pengalaman kalian ya? Nggak ya? Kalau saya pernah dulu. Pacar saya toksik, udah gitu ngalem, dulu waktu saya masih zaman jahiliyah ya. Saya dulu pacarannya banyak saya dulu waktu mahasiswa ini. Karena saya tuh pinter ngomong. Cewek itu ternyata mudah digait dengan omong. Iya, bacot no jutsu itu penting bagi cowok untuk menggait cewek itu. Iya, butuh teman curhat gitu kan. Dia tuh butuh hiburan. Cewek jadi badut tuh. Iya, cewek itu pasti lebih suka cowok-cowok yang humoris dibandingkan cowok-cowok ganteng yang nggak menyenangkan. Serius. Iya. Mereka tuh senang dengan yang ngobrol, dengerin curhatan mereka, kasih perhatian, udah langsung baper. Badut banget. Nih, contoh ya. Bener nggak cewek? Ada cewek nggak sini? Iya sih. Banyak Mister cewek.
Yang Bener laki kan? dikit. Bener kan cewek kalau dikasih perhatian sama cowok, terus dikasih humor-humor segar yang buat kamu ketawa, pasti kamu langsung baper, ya kan? Ya Oh benar. Yakin lah. gitu. Ya iyalah, mesti. Lucky baru jadi contoh ternyata kamu masih noob. Ya, Walah. tadi sampai di mana saya kok nyampe kayak gini, mana saya kasih tips dan triknya? Aduh, pusing saya. Nanti jadi playboy lagi Lucky. Hah? Sampai di mana tadi saya? Bias. Oh, bias judgment. Nah, bias judgment. Dalam penelitian kuantitatif tidak ada namanya bias judgment. Yang paling banyak bias judgment itu penelitian kualitatif. Karena kualitatif itu kan datanya dari kita ya. Sebagai instrumennya adalah peneliti itu sendiri kan. Human instrument. Jadi penelitinya manusia itu sendiri. Sehingga bisa jadi bias karena tercampur dengan perasaan ya kan. Benar nggak? Kalau udah main perasaan kan bisa bias kan? Iya, Mister. Iya, Sir. Benar. Sensitif juga perasaan. Waduh, sensitif dong. Kamu kira cewek itu, mau tau gak, cewek itu paling mudah mengampuni seseorang loh. Tapi jangan sulit untuk sekali-kali melupakan. kalian sakiti. Iya, jangan sakiti hatinya. Pasti susah mereka itu untuk melupakan kejahatan kalian itu. Kalau dibohongin apalagi, waduh, udah diingat sampai mati tuh sama cewek. Yakin lah. Tapi mereka Benar mudah kah? memaafkan loh. Benar Benar nggak nggak, cewek? Benar-benar nggak? Mana cewek-cewek ini di kelas saya? Benar, Waduh. benar. Kemana? Benar kan? Benar. Kalian itu mudah mengampuni kan? Iya. Tapi tidak mudah melupakan rasa dihianati atau ditipu gitu kan. Sampai kapanpun ingat, Sir. Ingat sampai kapanpun, pasti. Siap Yuliana. Aduh. Nah, ini cara mendapatkan data kualitatif. Ya kan? Langsung dari sumbernya langsung. Siapa sumbernya? Wanita, ya kan? Iya. Benar nggak? Coba misalnya kayak gini nih, nyari datanya nih. Anissa Nurjana ada nggak? Ada, Sir. Anissa, Iya. kamu lebih suka disakiti dengan cara dibohongi atau diselingkuhi? Selingkuh sama bohong kan hampir sama. Kalau selingkuh berarti dia bohong. Kalau bohong itu misalnya janji jemput kamu tapi enggak loh. Bohong nggak? Kalau selingkuh kan dia mengkhianati kamu, beda dong. Ah, Nisa ini Mending gimana bohong. sih? Beda loh sama Masa? itu. Mana Nisa? Nisa kok langsung dimatiin? Ajan ya? Iya, Sir. Iya, Mister. Azan maghrib. Oh, maghrib sekarang sebelum jam 6 ya? Iya, di tempat Iya, saya iya. sebelum jam 6. Udah ini maghrib di sana ya? Iya, Sir, udah. Udah, Mister. Yaudah, kalau gitu kita ganti responden guys, ganti sampel. Siapa ya? Laila. Iya, Mister. Kamu milih yang mana ya, Waya? Kira-kira? Gimana, Mister tadi? Ya Dibohongi Allah, apa diperhatiin. diselingkuhi? Dibohongi apa selingkuhi? Mending dibohongin lah. Oh, Laila. Ya kan? Lihat tuh jawabannya. Lebih baik dibohongi kan? Oke, satu responden. Kita lihat Yuliana. Ya. Kamu lebih suka dibohongi apa diselingkuhi? Sebenarnya nggak mau dua-duanya, Sir. Tapi kalau cuma Ya kan ini kan pilihannya, angket kuesioner. kalau pilihannya cuma itu, ya mending dibohongi aja. Dibohongi. Iya. Oke, namanya kan data asli ya. Iya. Triani. Mana Triani? Mana Triani? Ya, Mister. Kamu apa? Lebih suka dibohongi apa selingkuhi ya, Triani? Hah? Nggak dijawab? Waduh.
Oh my God. Oh, stres. Ya udahlah, dua data aja ya guys ya. 2 responden aja ya. Karena maghrib ya. Coba kalian analisis. Analisa. Dua-duanya milih pengen dibohongi ya. Benar nggak? Ya, benar. Jadi artinya benar kan hipotesis saya bahwasanya wanita itu pemaaf. Paham nggak? Paham nggak? Paham. Wanita itu pemaaf. Kenapa? Kok mereka itu masih mau melanjutkan luka dibandingkan mengakhiri segalanya gitu. Dan mempertahankan cinta yang mereka jadikan utopia. Paham nggak sampai di sini? Paham. Jadi mereka lebih memilih dibohongi daripada diselingkuhi. Paham nggak kira-kira? Kenapa? Karena mereka nggak mau putus. Karena mereka sayang dengan pacarnya. Kalau selingkuh kan pasti putus kan? Iya, benar. Mereka Iya kan? ingin berdamai dengan keadaan. Nah, mereka itu lebih senang dibohongi, guys. Daripada diputusin. Paham nggak, cowok? Hah? Paham ya? Fahim. Tuh. Menarik kan? Masalah penelitian menarik kan? Itu berdua responden loh. Jawabannya dibohongi semua dua-duanya. Kalau saya lebih suka diselingkuhi. Kenapa? Kelihatan jeleknya orang itu. Dan saatnya kita harus buang orang-orang seperti itu. Ya kan? Dibohongi. Sama aja kita memendam rasa. Kan selingkuh juga termasuk pembohongan. Lama-lama pasti selingkuh kalau dibohongi terus-terusan. Bohong itu, sekali bohong, pasti akan menimbulkan bohong yang lain. Akan jadi bohong, jadi bohong. Saya ngomong gini ke anak saya, kalian boleh melakukan apa sih di dunia ini, terserah. Asal jangan bohong. Itu aja. Kalau udah bohong, udah susah, nggak ada obatnya. Paham nggak? Paham, Mister. Paham, Mister. Jadi kalau ketemu cowok, kalau udah bohong, langsung putusin. Apaan bohong? Nanti lama-lama bohong lagi. Bohong lagi, karena selingkuh. Ya kan? Oke, Bener nggak? Mister. Nah, itu adalah pertanyaan psikologi ya. Sengaja pilihnya 2. Tapi lebih baik kan tidak dua-duanya, bener kan? Ya, Yuliana ya? Iya, benar, Sir. Iya, itu pertanyaan jebakan aja. Ya, nggak apa-apa. Itu membuktikan bahwasannya wanita itu pemaaf. Ya, saya kira begitu ya. Karena pasti sudah resah, kalian pasti udah diamukin sama orang tua kan? Ria, segera ke mana? Ya. Seperti itu ya. Oke. Iya, Mister. Ya, kayaknya itu aja. Untuk lebih lanjut kalau masih ada pertanyaan itu ada WA group, silakan kalian tanya apa aja di situ, saya akan insya Allah jawab kalau saya ada waktu. Dan Ya. Allah masih memberikan saya kesempatan untuk bisa membalasnya, saya balas. Ya kan? Ngetik. Oke, silakan ketik di WA group. WA group itu jangan kayak kuburan sepi. Kecuali lebaran aja banyak yang layat. Kalau hari-hari biasa sepi kuburan. Ingatnya orang mati itu pas lebaran. Baru kita, ada yang meninggal ya di keluarga kita. Oh, astaga. Ya kan? Waduh, iya. Itulah manusia. Ya kan? Manusia itu setelah mati dilupakan. Hanya apa? Hanya karya yang akan diingat. Coba Albert Einstein udah lama mati, masih diingat kenapa sih orang-orang? Karyanya. Karyanya, guys. Ayo kita berkarya. Oke, itu aja untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini ya. Semoga menjadi manfaat ya. Apabila tidak manfaat, itu saya minta maaf. Dan itu semua asalnya dari saya. Padahal saya minta ampun atas kesalahan yang saya buat. Dan untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang bagaimana membuat pertanyaan penelitian, asumsi dan hipotesis, serta review kerangka pustaka ya. Literature review atau mereview tentang literatur. Itu tambahannya sih. Ya, bab 2 itu. Itu saja saya akhiri. Semuanya terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat menjalankan ibadahnya ya. Yo, Iya. Assalamualaikum. Thank you, sir.